Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berada di pintu 310. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin pergi ke Kuba jalan kaki atau naik kendaraan sewaan, itu bisa melalui gerbang 310 ini, lalu lurus ke sebelah sana, belok kanan sedikit, nanti di sana ada semacam terminal mobil-mobil yang menuju ke Kuba. Itu biayanya hanya 10 real sekali jalan, PP 20 real. Adapun yang akan kami coba hari ini, insya Allah kita akan ke Kuba dengan menggunakan jalan kaki, insya Allah. Nah, jadi arah Masjid Kuba itu sebelah sini, dari pintu 310 ini mengarah ke sebelah sana lurus. Nah, jadi kalau mau lebih mudah, teman-teman bisa menggunakan Google Maps. Dari sini ketik aja Masjid Kuba, nanti akan diarahkan oleh Google Maps, insya Allah. Untuk pergi ke sana jalan kaki sekitar kurang lebih 45 menit ya. Nah, kita akan coba jalan kaki ke Masjid Kuba. Ikuti terus vlog kami, insya Allah. Teman-teman, insya Allah kita akan coba untuk jalan kaki menuju Masjid Kuba dari Masjid Nabawi. Jadi niatnya ini untuk mengambil sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dulu Rasulullah sangat sering ya, yang saya dengar itu seminggu sekali beliau akan mengunjungi Masjid Kuba dari Masjid Nabawi menuju ke Masjid Kuba, yang mana sampai di Masjid Kuba beliau akan sholat 2 rakaat. Akan ada dalam sebuah hadis sebutkan bahwa akan mendapatkan pahala umroh orang yang berangkat dari rumahnya dari Masjid Nabawi terus pergi ke Masjid Kuba untuk sholat 2 rakaat, maka dia akan mendapatkan pahala umroh, insya Allah. Nah, jadi jalan menuju Masjid Kuba ini lurus ke sana. Nah, lurus ke sana, jalannya lurus. Adapun Masjid Nabawi itu ada di sebelah sana. Ya, kita akan coba untuk terus sampai ke tujuan kita, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini lurus saja nih, lurus akan sampai ke Masjid Kuba. Dan di sepanjang jalan banyak orang jualan. Lihat, dan murah-murah. Masya Allah, ada baju abaya 40 real. Terus pernak-pernik 2 real. Yang kalau kita beli di sekitar Masjid Nabawi itu sekitar 5 real, 3 real. Bajunya juga mahal, 100 real, 80 real. Di sini hanya 40 real. Coba kita lihat ini. Ini 50 real, 60 real, murah. Masya Allah. Ya. Nah, itu sudah kelihatan menaranya Masjid Kuba. Masih kelihatan jauh. Insya Allah kita akan tempuh sekitar 30 menit asal tidak tergoda dengan belanja. Ya, ini Masya Allah. Ya, jadi ini jalan lurus ya, itu sudah kelihatan Masjid Kuba. Masya Allah. Sedikit lagi kita sampai. Dan sebenarnya bisa pakai ini. Biayanya satu orang 20 real. Bolak-balik pulang pergi 20 real. Ini bisa. Nah, teman-teman, tinggal 0,8 km lagi kita akan sampai ke Masjid Kuba. Itu sudah terlihat ya, jadi benar-benar jalur lurus ya. Ini jalur yang biasa dilalui oleh Rasulullah saat Rasulullah ingin pergi ke Masjid Kuba. Nah, nanti sebelum Masjid Kuba kita akan menemukan Masjid Jumat. Kita akan menemukan Masjid Jumat. Kenapa dinamakan Masjid Jumat? Karena masjid itu pertama kali dipakai Jumat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan lihat Masjid Jumat, insya Allah. Teman-teman, ini Masjid Jumat. Nah, itu ada di sana masjidnya. Jadi inilah masjid yang dulu pertama kali digunakan oleh Rasulullah SAW untuk menunaikan sholat Jumat sebelum tiba
ke kota Madinah. Nah, adapun kota Madinah zaman dulu itu ada di sana, tepat lokasi daripada Masjid Nabawi. Ada di sana. Nah, adapun Masjid Kuba, nah ini ada Masjid Kuba di sebelah sana. Itu sudah ada kelihatan kubah-kubahnya ini. Nah, itu Masjid Kuba, insya Allah sebentar lagi kita akan sampai ke Masjid Kuba. Jadi di jalan inilah dulu para sahabat menanti kedatangan Rasulullah bersenandung. Tola al-badru alaina, masya Allah. Ya, disinilah dulu para sahabat berdiri, naik, manjat ke pohon-pohon untuk menanti kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sekarang jalan ini dibuat jalan lurus untuk mengenang daripada perjalanan Rasulullah dari Masjid Kuba menuju ke Masjid Nabawi. Nah, ini jalan lurusnya. Ini nyebrang sekali, masih lurus lagi jalannya, insya Allah. Nah, teman-teman, inilah Masjid Jumat yang dulunya dipakai oleh Rasulullah pertama kali melaksanakan salat Jumat. Masya Allah, alhamdulillah bisa sampai ke masjid ini. Kita akan melanjutkan perjalanan kita lurus menuju ke Masjid Kuba. Sudah sangat dekat sekali, alhamdulillah. Ini sudah kelihatan. Nanti kita pulang naik ini, guys, insya Allah. Ya, kita pulang naik ini untuk menghemat waktu supaya kita bisa dapat salat asar di Masjid Nabawi, insya Allah. Ini sedikit lagi kita sampai, insya Allah. Jadi ini masih jalan lurus ya. Masih jalan lurus, insya Allah. Alhamdulillah, kita sudah sampai di gerbang masuk Masjid Kuba. Masya Allah, sekitar 45 menit kita jalan kaki dari Masjid Nabawi yang ada di sana menuju Masjid Kuba. Masya Allah, alhamdulillah. Ini masjidnya, dan di sepanjang jalan ini banyak orang jualan. Kita bisa santai, duduk-duduk, makan-makan, baru kita menuju ke Masjid Kuba, insya Allah. Masya Allah. Baik teman-teman, kita akan coba untuk masuk ke Masjid Kuba dan kita sholat di dalamnya, insya Allah, mengikuti daripada jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau sangat gemar sekali dari Masjid Nabawi berjalan kaki menuju Masjid Kuba lalu sholat 2 rakaat di dalamnya. Alhamdulillah, kita sudah tiba di Masjid Kuba. Masya Allah, banyak burung-burung ya. Jadi ini siang jam 3 sore, agak sepi ya, karena memang para peziarah itu biasanya pagi. Mereka biasa pagi sampai zuhur. Adapun sore begini sangat jarang. Sangat jarang ada peziarah, makanya terlihat sangat sepi sekali, insya Allah. Ini adalah Masjid Kuba, pemandangannya juga indah. Alhamdulillah. Ini orang jual makanan burung, insya Allah. Alhamdulillah teman-teman, ada satu tempat yang jarang diketahui orang. Ini adalah tanda daripada sumur Bir Khatam. Ini Bir Khatam, sumur yang pernah di sumur ini dulunya jatuh cincin daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana cincin itu dijatuhkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi dulu ceritanya Rasulullah pernah memberikan Abu Bakar sebuah cincin milik beliau, terus cincin itu diserahkan lagi oleh Abu Bakar kepada Umar, lalu diserahkan lagi Umar kepada Sayyidina Utsman. Maka pada saat Sayyidina Utsman memegang cincin itu terjatuh di sumur ini. Makanya sumur ini digelari Bir Khatam,
sempat dicari oleh para sahabat, masuk ke dalamnya untuk mencari cincin Nabi itu, tapi tidak ketemu. Sejak saat itu dinamakanlah sumur ini dengan nama Sumur Bir Hatam, artinya sumur cincin, karena di dalam sumur ini terdapat cincin Rasulullah SAW yang mulia. Nah, jadi karena proyek perluasan Masjid Quba, maka sumur ini sekarang ditutup, tapi diberi tanda seperti ini bahwa di sini dulu letak daripada Bir Hatam, sumur cincin, yang mana di dalamnya ada cincin Rasulullah SAW yang telah jatuh. Masya Allah, sangat jarang diketahui oleh orang lain. Jadi kalau mau lihat ini ada di arah kiblat, ada di sana, ya, arah kiblat ada di sana. Jadi maju ke sini, keluar dari pintu laki-laki, lalu ke sini ini ada tanda bulatan seperti ini. Inilah lokasi daripada Bir Hatam. Masya Allah. Rasulullah bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa ata masjid Quba fasalla fihi salatan kana lahu ka ajri umratin." Masya Allah. Kata Rasulullah, siapa yang bersuci dari rumahnya, summa ata masjid Quba, lalu ia mendatangi masjid Quba, fasalla fihi salatan, lalu ia melaksanakan salat di dalamnya, kana lahu ka ajri umratin, maka pahalanya sama seperti pahala umrah. Masya Allah, alhamdulillah. Oleh karena itu, bagi yang ingin mengunjungi Masjid Quba, maka diutamakan sebelum berangkat ke sini untuk berwudu terlebih dahulu. Ada juga dari hadis Abdullah bin Dinar, ia mendengar Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ti Quba'an rakiban wa masyian." Nabi SAW biasa mendatangi Masjid Quba, terkadang beliau menaiki kendaraan dan terkadang juga beliau berjalan kaki. Masya Allah. Jadi tadi kami mengambil sunnah, mengambil jejak, mengikuti ittiba kepada Rasul, karena sebelumnya kami pernah menaik kendaraan untuk pergi ke sini, maka tadi kami mencoba untuk berjalan kaki, ittiba, meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan dengan begitu Allah cintakan kami, Allah cintakan kita dengan Rasulullah, Allah cintakan kita dengan sunnah Rasulullah SAW.